Tahun 2076, scan memperlihatkan pemandangan luar angkasa yang gelap. Sebuah pesawat antariksa melesat melewati objek luar angkasa mantan planet pada tata surya kita, yaitu Pluto, menuju batas tata surya. Debu asteroid terlihat jauh di depan. Seorang tokoh konglomerat tua asal Indonesia diperlihatkan menaiki wahana antariksa tersebut. Tubuhnya lemah, nafasnya pelan, bukan karena adanya anomali pada pesawat yang dinaiki, tapi karena dia tiba-tiba teringat masa lalunya. Scan kembali 1 tahun sebelumnya, sosok tua itu mempersiapkan keberangkatannya dibantu dengan semua staf pekerja sebelum lepas landas. Pada badan pesawat terdapat tulisan Timi. Nama pesawat tersebut dibuat sama persis dengan nama satu-satunya penumpang yang akan menaikinya. Timi ditanya sekali lagi oleh anak-anaknya, apakah ayahnya yakin dengan keputusan yang dibuatnya. Timi tetap dengan keputusannya yang sudah bulat. Dia tersenyum dengan lembut dan memeluk anak-anaknya sebelum masuk ke pesawat dan mempersiapkan lepas landas. Dijelaskan bahwa pesawat itu dibuat memang untuk perjalanan satu arah. Di sisa usianya, ia ingin melakukan perjalanan abadi menjelajah luar angkasa dan meninggal dalam kesepian di luar angkasa. Scan kembali pada pemandangan luar angkasa. Pesawatnya sampai pada asteroid batas tata surya dan pesawat itu melewati satu persatu asteroid. Dan asteroid yang tidak sempat dihindari hancur menabrak barrier tak terlihat dari pesawat. Semua sudah otomatis dikendalikan oleh AI yang tertanam. Mengingat pada tahun ini AI sudah sangat canggih. Teknologi berada pada puncaknya. Terbukti dengan dalam 1 tahun saja, pesawat ciptaan Timi dan timnya bisa melewati batas tata surya. Singkat cerita, keadaan kembali tenang setelah pesawat benar-benar melewati asteroid dan entah kemana tujuan pesawat itu selanjutnya. Timi termenung dalam diam, mengingat awal perjuangannya saat remaja. Dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Pada umur 14 tahun, dia harus membiayai sekolah kakak perempuannya dan dia sendiri, dan membiayai hidup ibunya, karena saat itu Timi sudah tidak mempunyai ayah. Tahun itu adalah tahun terberatnya, tapi ia tidak menyerah dan hanya fokus apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba nafasnya tercengal. Dalam kesadaran yang perlahan memudar, dia menggali lagi apa makna dari kehidupan ini. Ia mengingat lagi sebelum keberangkatannya keluar angkasa. Dalam perjalanan ke tempat lepas landas, dia lewat jalan jembatan layang ke atas, dan terlihat di bawah itu hanya menyisakan tempat kumuh dan orang-orang miskin tanpa alas. Nah, seiring perkembangan teknologi, jarak antara miskin dan kaya semakin menjauh. Orang kaya akan hidup di tempat yang berada di atas atau gedung-gedung tinggi dan tidak menginjak tanah sama sekali. Bagi orang miskin, mereka hanya makan makanan buatan pemerintah yang berasal dari tanah, kumuh dan sangat menyedihkan. Dari ingatan tersebut, Timi berpikir jika dia bisa mengurangi angka kemiskinan, mungkin dunia akan lebih baik. Tidak ada yang perlu menderita. Dari situ dia terus berpikir dan sampai menjadi ganjalan di hatinya. Hal itu juga memicu rasa kegagalannya untuk memaknai hidupnya selama ini. Dalam kehampaan luar angkasa, dia terus berharap jika dia bisa memperbaiki hal itu dan setidaknya mengurangi kesengsaraan walaupun hanya sedikit. Sampai tidak terasa nafasnya semakin susah. Sistem pesawat pun mendeteksi dan otomatis memasangkan alat bantu pernafasan. Tapi pandangan Timi semakin gelap dan kesadarannya semakin memudar. Setelah itu sistem pesawat menyatakan keberadaan kehidupan tidak terdeteksi, yang menandakan bahwa Timi sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam pikirannya, dia berada di tempat yang gelap, matanya tertutup. Dia berpikir ini semua sudah berakhir, dan dia mungkin akan ke surga atau neraka. Tapi hal itu tak kunjung datang. Cahaya putih silau menerjang matanya. Timi membuka mata, dan pemandangan jendela kamar terlihat perlahan.
Timi berpikir, ini terminal lucidity, sebuah peristiwa kesadaran mendadak, ingatan yang tidak terduga dan singkat pada orang yang akan mengalami kematian. Tapi dirinya tersentak oleh panggilan ibunya yang membangunkannya untuk persiapan berangkat sekolah. Timi menjawab dan mengiyakan. Setelah itu dia berpikir dan menyadari sesuatu. Ini terlalu nyata untuk sebuah peristiwa terminal lucidity. Apakah ini hadiah pemberian dari Tuhannya? Karena di akhir hidup dia menyadari makna dari kehidupan untuk berguna bagi orang lain. Makanya dia diberi kesempatan kedua agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Berbagai pertanyaan dia lontarkan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak kunjung mendapat jawaban. Satu yang pasti, kini dia punya misi baru, dengan pengalaman, mental yang kuat dan ilmu pengetahuan masa depan. Bersambung. Kisah ini terinspirasi oleh tokoh nyata, tapi namanya saya rahasiakan, agar tidak merujuk langsung pada sang tokoh yang dimaksud. Ini tadi hanya prolog, dan kisah selanjutnya baru dimulai. Perjuangan Timi untuk mencapai tujuannya setelah regresi atau kembali ke waktu tertentu dalam hidupnya baru akan dimulai. Kini dia bertekad bahwa tidak akan ada lagi penyesalan di hidupnya seperti sebelumnya dan akan menyebarkan edukasi dan ilmunya untuk membawa lebih banyak orang keluar dari kesengsaraan, terutama finansial. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Anda juga bisa berkomentar untuk diskusi siapa tokoh yang menginspirasi cerita saya ini. Sampai jumpa di kisah Timi selanjutnya.